A little passion. Film diawali diperlihatkan seorang ayah dan anak yang sedang memanen sayuran di sebuah ladang. Sang ayah bernama Conrad dan sang anak bernama Zeb. Saat di ladang, Conrad selain memberi pelajaran mengenai bercocok tanam, ia juga mengajari anaknya untuk bertahan hidup dengan menggunakan senjata bumerang. Tak berselang lama, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke tempat itu. Dia bernama Norik. Norik berkata kepada Conrad, mengapa Conrad susah payah menjadi petani, padahal ia bisa saja menjadi tentara kerajaan. Setelah dari ladang, Conrad pun pulang ke rumah dan makan bersama keluarganya. Pada hari itu, karena merupakan hari terakhirnya melihat istri yang besok mau pergi ke kota selama 3 hari, Conrad pun ke kamar bersama istrinya yang bernama Solana. Mereka sepakat untuk mengadakan sebuah ritual, mempertemukan sebuah sel super dan sel betina untuk bersatu demi keharmonisan. A little passion. Sesaat setelah ditinggal pergi oleh sang istri, Conrad membelah kayu untuk dijadikan bahan bakar. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang aneh di sana. Conrad diserang oleh seekor monster dari belakang. Setelah bertarung melawan Krag yang menyergapnya, Conrad mencoba menemui Norik. Ternyata Norik juga diserang oleh pasukan Krag. Namun dengan bekerja sama, para Krag pun dapat diatasi. Setelah itu, Conrad berinisiatif untuk segera pergi ke kota untuk melihat kondisi istri dan anaknya. Di kota itu ternyata sudah terjadi kekisruhan yang sangat kacau. Tak berpikir panjang, Conrad dan Norik segera join ke server itu, bukan untuk ngodut, namun untuk melawan para Krag jahat yang mereka lihat. Sayangnya dalam kekisruhan itu, Conrad tak mampu menyelamatkan istri dan anaknya. Istrinya hilang diculik oleh para monster, dan anaknya Zeb terbunuh saat pimpinan Krag jahat melihat Zeb bersembunyi di semak-semak. Dengan rasa sedih dan kecewa, Conrad mengubur keluarganya yang telah mati. Setelah insiden itu, raja dan para tentaranya datang ke sana, berduka cita dan mengajak rakyatnya bergabung menjadi tentara untuk perang besar. Namun, Conrad menyesalkan sikap dari kerajaan, di mana mereka saat para Krag menyerang kota. Conrad lalu memilih untuk bertindak dengan caranya sendiri, melawan para Krag dan mencari istrinya yang hilang. Berpindah ke kerajaan, sang raja melihat penjaga kerajaan ketahuan sedang tertidur. Lalu saat memasuki ruangannya, ternyata di dalam ada keponakannya yang bernama Doug sedang bermain bersama seorang gadis di singgasananya. Hal itu membuat raja pusing dan semakin kesal. Lalu cerita berpindah lagi menuju putri raja yang bernama Muriela. Ia didatangi oleh seseorang laki-laki di kamarnya. Laki-laki itu merupakan penyihir kerajaan. Ternyata si laki-laki sedang sakni, namun Muriela sedang bad mood, sehingga membuat laki-laki itu menjadi geram dan langsung pergi menghilang. Kembali ke Conrad, ia kini sudah berhasil memasuki hutan terlarang. Namun ternyata hutan itu dijaga oleh para kesatria wanita. Di sisi lain, raja tiba-tiba sakit. Ternyata hal itu merupakan ulah keponakannya, yaitu Doug. Doug telah memasukkan racun di makanan sang raja. Ia juga merencanakan hal buruk lainnya. Di antaranya adalah mengakuisisi pasukan 11 dan 12 milik kerajaan untuk bersekutu dengan para monster Krag. Pada malam harinya, Conrad ternyata telah sampai ke tempat tujuannya. Di sana terlihat para Krag sedang melintas. Lalu Conrad dan temannya pun mencoba menyusup. Namun hal itu diketahui oleh para monster Krag, sehingga membuat mereka tertangkap pada malam itu.
Keesokan pagi harinya, Conrad tiba-tiba telah tergantung di sebuah pohon. Ia disandra oleh bangsa Krak yang terlihat seperti Algojo. Dalam penyanderaan tersebut, Conrad untungnya berhasil membunuh Krak itu, walaupun tenaganya sudah tinggal sedikit. Saat terbangun, Conrad tiba-tiba sudah berada di kamp pasukan kerajaan. Saat Conrad hampir mati, ternyata penyihir kerajaan yang bernama Merrick telah menolongnya. Di saat pertemuan itu, Merrick berkata kepada sang raja bahwa Conrad merupakan anaknya yang telah lama hilang. Mendengar hal itu membuat Conrad merasa tak masuk akal. Ia lalu memilih untuk segera pergi dari sana. Tapi ia diperingatkan oleh Merrick bahwa ini merupakan perang yang besar. Apabila bangsa Krak yang menang, maka semua penduduk dan istrinya yang ia cintai pasti tidak akan terselamatkan. Di sisi lain, Duk memperingatkan kepada pengawal raja untuk segera mundur. Ia yakin bahwa sang raja saat ini pasti sedang lemah karena keracunan. Namun tiba-tiba sang raja datang memakai baju besi dan terlihat baik-baik saja. The 11th and 12th legions are with you, your majesty. Tak berselang lama, para Krak datang ke tempat itu. Mereka berjumlah sangat banyak, sehingga membuat pertempuran awal antara manusia melawan bangsa monster Krak pun tak terelakkan. Naasnya saat pertempuran awal itu, Duk berhasil menembakkan panahnya tepat mengenai dada sang raja. Sang raja lalu dibawa ke tenda untuk dirawat. Dia berpesan kepada Conrad untuk senantiasa menjaga rakyatnya. Namun, tak berselang lama setelah itu sang raja dikabarkan bahwa ia telah meninggal dunia. Kematian sang raja membuat Duk menjadi sombong dan mengatakan bahwa ia akan menjadi raja berikutnya. Tapi tunggu dulu, saat Merrick si pengawal sejati kerajaan datang, Merrick menobatkan bahwa Conrad si petani merupakan raja berikutnya. Merrick menitahkan bahwa Conrad merupakan garis keturunan asli atau anak raja yang telah lama hilang, sehingga membuat rencana Duk untuk mengakuisisi kerajaan menjadi gagal. Di sisi lain, Solana istri Conrad terlihat seperti ditekan oleh seorang pria jahat yang Sakne kemarin. Di sini didapati bahwa pria Sakne itu bernama Galian. Galian ternyata merupakan penyihir jahat yang memimpin para monster. Kill me! Kill me! Hari demi hari pun berlalu. Conrad memutuskan untuk berkelana menuju tempat persinggahan Galian bersama rekan barunya. Sedangkan pengawal kerajaan bersama para tentara bertugas untuk melindungi desa dari serangan para monster Krak. Saat itu pula, Merrick ternyata lebih dulu sampai ke tempat Galian. Sesampai di sana, Merrick langsung menyerang Galian. Pertarungan terlihat seperti Final Fantasy. Namun sayangnya, pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Galian. Di sisi lain, Conrad kini telah berhasil menyelinap ke persinggahan Galian. Ia melewati jalur yang sangat ekstrim. Dan akhirnya mereka bertarung. Siapa yang menang akan menjadi penguasa kerajaan. Syukurnya pertarungan itu dimenangkan oleh Conrad, sehingga para Krak yang tadinya jahat dapat terbebas dari belenggu sihir. Mereka menjadi berubah menjadi baik, dan kehidupan semua rakyat kerajaan menjadi aman dan tentram. Jadi seperti itu ya teman-teman cerita film In the Name of the King. Film ini menyuguhkan pertarungan antara manusia dan monster. Namun sekilas monster di sini terlihat seperti monster Power Ranger. Oke, mungkin cukup sekian alur cerita film dari review kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh meng-share video ini untuk dilihat keluarga kalian. Gue Jerry, undur diri, salam sehat, movie story. Bye-bye.